Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas terkait dengan peraturan Menteri Keuangan yang udah ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat, terutama mereka yang ingin membeli rumah. Ya, tidak salah lagi, yaitu terkait dengan PMK 120 tahun 2023 terkait dengan PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. Jadi di video ini saya akan merangkum terkait dengan ketentuan PMK 120 yang harapannya teman-teman bisa lebih mudah memahami inti dari PMK 120 jika dibandingkan harus membaca langsung peraturannya yang memang secara bahasa sedikit sulit dimengerti ya teman-teman. Baik, sebelum lebih lanjut membahas terkait dengan PMK 120, hal yang pertama perlu kita perhatikan yaitu apakah penjual rumah tersebut itu merupakan pengusaha kena pajak atau bukan. Ya, karena di sini kita membahas terkait dengan PPN. Ketika penjualnya ini bukan PKP, maka otomatis tidak ada PPN terhutang. Jadi tidak perlu lagi kita bahas terkait dengan PMK 120. Tapi apabila penjualnya PKP, atas penyerahan rumah tersebut ada nilai PPN-nya. Nah, apakah PPN ini bisa mendapat fasilitas atau tidak? Ini yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya objek dari ketentuan di peraturan ini yaitu yang bisa ditanggung adalah terkait dengan PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan. Jadi ada dua objek, yaitu terkait dengan penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Kemudian persyaratannya apa saja? Yang pertama, yaitu harga jual paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Jadi kalau pertama kali teman-teman perlu cek harga jualnya. Kalau misal rumah tersebut harga dijual dengan harga 5,1 miliar, ya otomatis langsung gugur ya. Kita tidak perlu membahas lagi peraturan ini. Tapi kalau dijualnya katakanlah 4,9 miliar atau 5 miliar, maka peraturan ini masih berlaku. Kemudian persyaratan berikutnya, kondisi rumah tersebut baru dan siap dihuni. Kemudian, berita acara serah terima dilakukan dalam rentang waktu 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Maksudnya bagaimana? Yaitu atas rumah tersebut ditandatanganinya akta jual beli atau PPJB lunas di hadapan notaris yang kemudian dibuktikan dengan dibuatnya berita acara serah terima ini di rentang waktu 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Oke, selanjutnya yaitu uang muka atau cicilan paling cepat tanggal 1 September 2023. Jadi ketika kita membeli rumah, itu kan biasanya ada mekanisme uang muka ataupun cicilan, begitu ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu beli rumah dan cicilan pertama itu dibayarkan misalnya ya di bulan Juli 2023, itu kan lebih cepat dari 1 September, otomatis teman-teman tidak bisa memanfaatkan PMK ini. Tapi kalau teman-teman cicilan pertamanya di tanggal 1 September atau misal di Oktober, November, itu teman-teman masih bisa untuk memanfaatkan PMK ini. Paling cepat 1 September 2023. Oke, ketika memang persyaratan ini sudah terpenuhi atau memenuhi ya ketentuan ini, kita bisa lanjut lebih dalam lagi terkait dengan PMK ini, yaitu besarnya PPN yang ditanggung pemerintah itu berapa. Oke, yang pertama, PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan 2 miliar rupiah. Nah, mungkin di sini teman-teman sedikit bingung ya, di mana tadi ada batasan harga jual 5 miliar, tapi di sini ada lagi batasan 2 miliar. Jadi begini teman-teman, batasan 5 miliar itu kita untuk melihat harga jual apakah bisa menggunakan PMK ini atau tidak. Kalau dia di atas 5 miliar,
otomatis nggak bisa pakai PMK ini. Tapi katakanlah rumah ini dijual dengan harga 4 miliar, maka yang bisa mendapat fasilitas PPNDTP hanya atas 2 miliarnya saja. Begitu ya, dasar pengenaan pajak PPNDTP hanya 2 miliarnya saja. Gimana kalau rumahnya ini seharga 1,5 miliar? Ya otomatis semuanya bisa jadi DPP untuk mendapat PPN ditanggung pemerintah. Gitu ya. Jadi pertama dilihat harganya tidak lebih dari 5 miliar, kemudian yang bisa dapat fasilitas adalah 2 miliar dari bagian harga jualnya itu. Selanjutnya, berita acara serah terima tadi, itu kan batas waktunya antara November 2023 sampai Desember 2024 ya. Nah, ini dibagi menjadi dua lagi teman-teman. Ketika berita acara serah terimanya itu dilakukan antara 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, maka bisa mendapat PPN DTP sebesar 100%. Tapi kalau dilakukannya di Juli 2024 sampai dengan Desember 2024, maka PPN DTP-nya hanya 50%. Sisanya bagaimana? Ya terutang PPN seperti biasa, harus dibayarkan. Oke, kemudian ini yang banyak mungkin teman-teman belum sadari begitu ya. Untuk fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini diberikan untuk PPN terutang masa pajak November 2023 sampai dengan Desember 2023. Ini bukan typo ya, memang benar Desember 2023. Jadi kalau kenapa hanya dua masa pajak? Iya, memang seperti itu ya. Jadi hanya masa pajak November dan Desember 2023. Sedangkan tadi untuk batas waktu dari 1 November 2023 sampai dengan Desember 2024 itu adalah batas waktu untuk berita acara serah terimanya. Tapi yang mendapat fasilitas itu hanya November Desember 2023. Nah, mungkin kalau teman-teman bingung, kita biar lebih mudah memahami, kita langsung ke contoh saja. Nah, di sini contohnya Bapak Andri membeli oke, Bapak Andri membeli rumah toko pada developer PT Gria dengan nomor identitas rumah sekian, seharga 2 miliar rupiah pada bulan Desember 2023 dan dibayarkan secara cash bertahap 10 kali dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan September 2024. Adapun rumah toko dimaksud selesai dibangun dan diserah terimakan ke Bapak Andri pada bulan September 2024. Oke, kita mulai identifikasi ya. Pemberian, mohon maaf, pembelian rumah toko oleh Bapak Andri dapat memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah berdasarkan PMK ini, yaitu sebesar 50%. Karena berita acara serah terima diserahkan bulan September 2024, yaitu pada rentang waktu Juni sampai Desember 2024. Oke, jadi sebenarnya tadi pertama yang perlu kita lihat, dari harga bangunannya, ini kan 2 miliar ya, masih di bawah 5 miliar. Jadi otomatis Bapak Andri bisa mendapatkan fasilitas PPN DTP. Kemudian berita acara serah terimanya dilakukan kapan? September 2024. Berarti ini masih dalam rentang waktu berita acara tadi harus dilakukan. Tapi ini masuk ke dalam sesi yang kedua ya, atau ya bagian kedua di mana hanya dapat 50% saja fasilitas DTP-nya. Kemudian kita lihat lagi, di sini disampaikan bahwa untuk pembayarannya cash bertahap 10 kali dari bulan Desember 2023. Baik. Nah, harganya 2 miliar, dibayar 10 kali, berarti tiap bulannya Bapak Andri mengangsur sebesar 200 juta. Tadi kita tahu ya, fasilitas PPNDTP ini hanya untuk November dan Desember 2023. Bapak Andri mulai menyicil pertama itu di Desember 2023. Jadi otomatis kesempatan di November untuk dapat fasilitas ini
hangus atau memang tidak ada PPN yang terutang ya, karena memang tidak ada cicilan di November. Berarti hanya Desember saja yang Bapak Andri ini bisa untuk mendapatkan fasilitas. Hitungannya kita lihat bersama. Oke. Atas penyerahan yang dilakukan Bapak Andri di bulan Desember, yaitu cicilan sebesar 200 juta rupiah, PT Gria membuat faktur pajak ada dua, teman-teman. Yang pertama, yaitu kode 01 untuk PPN yang tidak mendapat fasilitas, dan kode 07 untuk yang mendapat fasilitas DTP. Karena tadi ya penyerahannya di September 2024, maka hanya mendapat fasilitas 50% saja. Oke. Untuk perhitungannya, yaitu PPN dengan kode 01, faktur pajaknya PPN-nya sebesar 50% dikali dengan nilai 200 juta atau angsuran di bulan Desember, kemudian dikalikan dengan nominal PPN-nya 11%. Ini adalah nilai PPN yang tidak mendapat fasilitas dan wajib dipungut oleh PT Gria. Kemudian yang mendapat fasilitas dengan kode 07, nominalnya sama teman-teman, yaitu 50% dari cicilan 200 juta, kemudian dikalikan dengan tarif PPN. Ini adalah nilai PPN yang ditanggung pemerintah. Sehingga bisa disimpulkan Bapak Andri untuk masa pajak Desember, seharusnya beliau ini kan terutang 22 juta untuk PPN. Tapi karena dapat fasilitas 50%, sehingga 11 jutanya tetap dipungut seperti biasa, 11 jutanya ditanggung pemerintah. Nah, seperti itu teman-teman, ini adalah rangkuman dari PMK 120. Sebenarnya untuk di PMK ini masih dibahas lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana ketentuan untuk faktur pajak dan lain-lainnya. Mohon maaf, ketinggalan. Masih ada pembahasan lagi. Baik. Nah, terkait dengan transaksi tadi, faktur pajak yang disebutkan pada angka 2 itu wajib mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang, kemudian diberikan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023 dan dilaporkan pada SPT masa PPN Desember 2023. Ini sebagai bentuk laporan realisasinya ya, dilaporkan di SPT PPN. Kemudian PT Gria juga wajib mendaftarkan berita acara serah terima tersebut dalam aplikasi di Kementerian PUPR atau Badan Pengelola Tapera paling lambat akhir bulan berikutnya dilakukan serah terima. Tadi kan berita acaranya di September 2024, otomatis berarti wajib dilaporkan paling lambat 31 Oktober 2024. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi rangkuman dari PMK 120. Di PMK ini sebenarnya dibahas lagi teman-teman lebih detail terkait bagaimana ketentuan pembuatan faktur pajaknya, kemudian syarat terkait dengan adanya nomor identitas rumah, termasuk pelaporan berita acara dan lain-lainnya. Jadi apabila teman-teman memang memenuhi untuk video tadi, bisa silakan dibaca lebih lanjut lagi untuk PMK-nya. File PMK secara resmi akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Kemudian ya paling enggak setelah melihat video ini teman-teman bisa memfilter ya, apakah teman-teman itu secara garis besar memenuhi atau tidak untuk kemudian mempelajari lebih lanjut PMK ini. Atau kalau teman-teman posisinya sebagai pembeli, ya ketika memang sudah memenuhi tadi untuk objek-objeknya, bisa kemudian di follow up atau ditanyakan ke penjual atau PKP pengembangnya, apakah memang bisa memanfaatkan fasilitas ini atau tidak. Itu saja teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di kolom komentar, akan ya sebisanya akan dijawab. Terima kasih, semoga bermanfaat.